Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Avega 1,5 tipenya GX manual tahun 2011. Nah, ini tampilannya sekilas dari bagian depan dan samping. Nah, sekarang kita mulai saja ya, apa aja spek yang ada di mobil ini. Nah, yang pertama ini lampu, kita mulai dari depan ya. Lampu depan dia sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, terus di sini ada lampu sen, sama di sini ada lampu kecil ya. Nah, terus di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan fog lamp yang kristal reflektor juga seperti itu. Oke. Nah, di bagian depan ini grill, dia grillnya chrome, ada lambang Hyundai-nya yang besar di bagian tengah agak ke atas. Nah, terus ini tatakan plat. Nah, terus di sini masih ada kisi-kisi bagian bawah yang tidak terlalu besar, dia memanjang jadi untuk menambah pendinginan pada mobil. Nah, terus di bagian depan, bagian sebelah kiri, nah ini lampu juga dia kristal reflektor ya, sama seperti yang di sebelah kanan. Nah, terus habis itu ini fog lamp juga kristal reflektor juga seperti itu. Oke. Nah, bagian depan di bagian kap mesin, nah ini ada dua semprotan buat air wiper. Nah, wiper dia ada dua, dia bergeraknya sama seperti mobil pada umumnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian samping ya. Nah, ini bagian samping secara keseluruhan. Nah, sekarang kita mulai dari bagian sini ya, bagian ban. Nah, ini dia velg, ukurannya palang 6 ya, ini 6. Dia warnanya warna silver. Nah, dia di bagian depan ya, remnya sudah cakram. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini di 195/55 R15 seperti itu. Nah, kondisi ban juga masih sekitar 80% bagian depan. Nah, terus habis itu kita mulai ke samping. Nah, ke samping nih di sini juga ada penahan lumpur ya, penahan lumpur. Terus di sini ada tambahan body molding di sebelah yang memanjang ya, memanjang di bagian agak ke bawah. Terus habis itu di bagian atas polos, tidak ada antena, antena di bagian belakang. Nah, ini juga spion, dia sudah elektrik, dia belum ada sen di bagian spionnya. Nah, terus habis itu untuk sekarang kita, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Kalau kita pencet sekali dia mobil ketutup, kita pencet 2 kali mobil kebuka. Oke. Nah, dia model tuas. Pembukanya dia modelnya masih model congkel ya, congkel nih, ini ada colokan kunci. Nah, sekarang kita coba buka mobil, kita lihat dashboard dan bagian depannya. Oke. Nah, di bagian depan ini kita lihat door trim bagian supir. Nah, bagian supir dia ini di bagian atas dia bahannya bahan fabric, bawaan pabrik, bahan fabric. Terus habis itu di sini ada handle buat buka pintu, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, terus habis itu di sini ini buat pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di sini pengaturan buat power window di keempat sisinya. Nah, ini buat lock unlock power window seperti itu. Nah, di bagian bawah ini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada speaker. Oke. Nah, sekarang di bagian pintu juga kita perlu periksa nih. Ini sealer pintu nih ya, sealer pintu. Kita pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya aman. Apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Terus habis itu sekarang kita periksa ke bagian sini ya. Nah, ini jok, bagian jok supir ya, jok supir. Nah, ini dia bahan dilapisin dengan sarung nih, sarung semi kulit. Nah, ini juga sama pemilik sebelumnya juga tambahnya dengan kepala nih, tambahannya. Jadi buat nambah nyaman bagian depan penumpang dan supir. Nah, terus habis itu di sini ada seat belt 3 titik ya, yang tidak bisa diatur ketinggiannya. Di sini juga ada seat belt 3 titik. Nah, terus habis itu untuk jok sendiri, ini bagian supir ini bisa diatur recliningnya bisa. Terus habis itu di sini bisa diatur untuk maju mundurnya. Nah, terus di bagian bawah sini ini ada buat bagasi ya. Ini buat buka bagasi, ini buat buka tangki bensin. Nah, terus habis itu di sini ada buat buka kap mesin. Nah, buat buka kap mesin. Nah, terus habis itu di sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa dia kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil bebas banjir. Terus habis itu kondisi pedal gas, pedal-pedal ya, juga kita bisa periksa karena pedal itu berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu di bagian bawah juga agak gelap nih.
kita periksa juga bagian-bagian jok, pastikan bagian jok itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur. Nah, oke. Udah kita periksa ke bagian bawah, dashboard sama jok. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini cluster buat speedometer Hyundai Avega-nya ini. Jadi, kita coba nyalakan mobil ya. Nah, ini colokan kunci. Nah, ini kita pastikan bahwa kecepatan ininya netral ya, giginya netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di aki atau dinamo starternya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini cluster speedometernya dia masih modelnya masih simple ya. Jadi ini dia buat RPM. Terus habis itu ini buat kecepatan kilometer per jam. Terus habis itu di sini buat level bensin. Terus habis itu di sini buat suhu mesin. Nah, di sini ada tuas buat kita trip ya. Buat ngontrol trip. Di sini odometernya di kilometer 92.000. Terus habis itu ini buat lampu, bukan lampu. Ini kalau pintu kebuka. Nah, terus di bagian setir. Nah, di bagian sebelah kiri setir. Nah, di sini ada tuas buat ini wiper sama semprotan wiper. Nah, terus di bagian sini ada lampu, pengaturan lampu sama lampu sen. Nah, ini setirnya, kulit jeruk setir juga masih oke ya, masih oke. Nah, terus habis itu di bagian tengah di sini ada klakson, ada lambang Hyundai-nya. Nah, terus di sini ada servis terakhirnya. Jadi dia servis terakhirnya di 90.000. Jadi 95.000 lagi nanti berikutnya ya. Di sini lupa ditulis nih. Oke. Nah, terus habis itu kita sekarang ke bagian samping tengah, bagian tengah. Nah, tengah ada jam digital. Ini ada jam digital. Nah, ini dia ornamennya modelnya ini ya, kayak apa sih? Kayak ada kotak-kotak kecil. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kisi-kisi AC juga kondisi masih dingin. Nah, di bagian tengah ini ada buat defogger belakang. Ini lampu hazard. Di sini buat lampu fog lamp, nyala matikan lampu fog lamp. Nah, ini dia audionya dia kayaknya sih aftermarket sih. Nah, ini mereknya Pioneer, tapi ini model jadul. Jadi dia fungsi masih normal, tapi saya nggak tahu kaset, saya belum nyoba. Ada kaset tapi saya nggak berani, takut nyangkut deh, jadi nggak dicoba. Nah, ini modelnya masih kaset. Jadi nah ini ada colokan kaset. Ada juga ketinggalan kaset satu, itu mungkin bisa dicoba nanti. Oke, nah seperti itu. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan buat AC ya. Jadi AC dia ada suhu AC, terus habis itu ada arah semburan angin AC. Di sini ada kecepatan AC, dia ada sampai 4 level. Terus habis itu di sini ada ventilasi nih ya. Ini buat ventilasi yang di dalam, ini buat apabila kita mau ambil udara dari luar ya, ventilasi luar. Nah, ini buat nyala matikan AC. Kalau ini dipencet berarti lampu ini mati, berarti dia angin saja yang nyembur. Nah, terus habis itu di bagian bawah nih ada cup holder 2 yang model tersembunyi. Jadi dia bisa nih modelnya juga masih bagus, masih kenceng ya ininya. Oke, nah terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada colokan rokok, bisa jadi power outlet ya buat ngecas dan lain-lain. Nah, terus habis itu di sini, nah ini agak ada pudar-pudar dikit karena pemakaian. Nah, terus habis itu, nah ini kecepatan dia 5 kecepatan plus R. Terus habis itu ini tuas rem tangan. Nah, di sini kunci kunci seat belt. Nah, ini di sini juga bisa kita lihat nih kalau ada karat atau sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Samping sini ini ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC, terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, kita buka laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga ada nih. Jadi ada buku servis masih ada. Ini buku manual juga masih ada nih. Buku manual. Terus habis itu di sini juga ada gantungan-gantungan servis olinya yang sebelumnya, sama ada beberapa bon permen, bon ini perbaikan. Nah, terus habis itu ini ada bonus nih kaset. Saya belum nyoba sih. Oke, sekarang kita masukin, kita periksa sekarang ke bagian sini. Nah, ini dia bahannya fabric. Terus habis itu di sini buat lock pintu, di sini buat handle pintu, buka pintu, di sini buat tombol power window. Nah, di sini ada handle buat kita dorong dan tarik pintu.
Sini ada speaker, terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita bagian atas. Bagian atas dia handle modelnya ini. Modelnya dia bisa ditarik ini ya, tapi dia kembali lagi. Nah, oke. Nah, di sini sun visor dia belum ada cermin. Terus habis itu di sini sun visor juga belum ada cermin, cuman di sini ada buat gantung ini nih, gantung kartu atau gantung apa kertas ya, kertas-kertas kecil. Nah, terus sudah dilengkapin juga nih tambahan. Ya ada ini dashcam. Ada dashcam. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bagian depan kita bisa lihat nih tuh. Nah, ada kamera depannya juga ada, terus habis itu ada belakangnya nih, belakang. Nah, kalau kita mundurin juga ada kamera mundur nih di belakang. Seperti itu. Mana ya, nggak kelihatan tapi. Nah, ini kamera mundur ya, seperti itu. Jadi termasuk lengkap, sudah ada tambahannya dari pemilik sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita sudah di sini nggak ada handle di bagian supir. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat dashboard dan bagian depan. Oke, kita tutup pintu. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, model di belakang ini dia juga sama congkel modelnya. Kita buka di bagian belakang, kita lihat. Nah, ini dia apa namanya tuh, door trim bagian belakang. Dia ini bahannya fabric juga sama seperti yang di depan. Nah, ini dia tuas buat power window. Ini buat handle buat narik dan dorong pintu. Tapi di sini tidak ada speaker. Nah, terus di sini child lock sudah ada ya, sudah lengkapin dengan child lock. Nah, ini kita periksa nih di sini. Sealer pintu juga kondisi masih ada ya. Oke, masih oke, masih bagus. Nah, ini tampilan jok bagian belakang. Nah, jok bagian belakang ini dia apa namanya? Senderan kepalanya dia menyatu dengan jok. Dia pelipatan bangkunya bisa 40%, 60%. Terus di bagian belakang ada dua seat belt 3 titik, terus habis itu ada satu yang 2 titik yang 2 titik di bagian tengah. Nah, terus sekarang kita coba masuk ya, kita lihat ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk, kita lihat dari sini aja. Nih bahannya juga fabric sama seperti door trim yang di sebelah kanan. Ini buat tuas power window, ini buat lock pintu, ini buat handle buka pintu. Nah, di sini buat kita dorong atau narik pintu. Nah, di bagian belakang ini, di bagian tengah ada lampu baca. Terus di sini modelnya bukan retract sih sebenarnya, retract dikit ya. Nah, ini tarikan tangan. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan apa kayak kantong ya, kantong. Di sini ada cup holder satu seperti itu. Oke, mungkin di bagian, nah ini ada tarik juga sama ada gantungan baju. Oke, nah sekarang sudah kita lihat di bagian belakang ya. Oke, nah sekarang kita periksa ban. Nah, ini dia velg sama. Nah, ini dia remnya masih tromol bagian belakang. Nah, ini ada penahan lumpur ada. Nah, untuk kondisi ban ini kita periksa masih sekitar 50%-an masih ada seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang sekarang kita periksa ya. Nah, bagian belakang, nah ini dia kaca sudah ada defoggernya di bagian belakang. Terus habis itu di sini ada spoiler. Terus habis itu ini ada lampu rem di bagian tengah. Ini lambang Hyundai, ini tulisan Hyundai, tapi lambang Avega-nya hilang. Ini ada GX. Bisa sih lambang Avega-nya nanti dibeli aja, nanti bisa. Seperti itu, oke. Nah, ini ada kamera mundurnya tambahan. Ini lampu dia modelnya kristal reflektor juga ya. Oke. Ini lampu sen, lampu mundur, ini lampu rem sama lampu senja. Sama seperti ini juga nih, lampu sen, lampu mundur, lampu rem sama lampu senja. Nah, ini ada mata kucing dua di bagian bawah damper. Oke, sekarang kita buka ininya ya, bagasinya ya. Nah, ini ada tray di atas bagasi yang bisa naik. Nah, jadi ada talinya. Nah, di sini juga dia pakai apa? Pakai shock ya, pakai shock. Nah, ini juga kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang nih. Kita bisa periksa sealer di pintu belakang. Nah, sama di sini untuk memastikan mobil tidak ada bekas nabrak. Nah, oke. Nah, ini bagasinya spesial masih cukup besar ya untuk ukuran sedan ya. Jadi dia pintunya sih sebenarnya seperti hatchback ya. Oke. Nah, di sini ada lampu bagasi. Nah, terus di bagian bawah ini ada ban cadangan.
ukurannya full size, peleknya juga sama seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup bagasinya. Nah, ini buat bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus sini ada antena, dia harusnya bisa naik turun secara otomatis tapi sudah rusak, jadi dia manual aja. Seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi velg sama ban. Terus kita periksa juga di sini ya. Nah, ini kita buka, kondisi door trim juga masih oke. Ini child lock. Terus habis itu di sini ada sealer pintu, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita periksa lagi ke bagian depan. Nah, ini door trim pintu depan kondisinya juga masih oke. Sealer pintu depan juga nih kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sip. Oke, mungkin sudah. Sekarang kita bagian terakhir, bagian mesin ya. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, ini buat buka kap mesin, dia modelnya nih di ini ada apa? Ada tuasnya, dia didorong ke kiri. Nah, sekarang kita buka kap mesin. Nah, Avega ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, terus apa aja yang ada di mesin kita bisa cek mulai dari bagian atas. Nah, di bagian atas dia juga ada sealer kap mesin, kita periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, sealernya dan kondisi atas kap mesin harus tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini tambahan peredam panas tambahannya, bukan aslinya yang dipasang sekarang. Nah, terus habis itu di bagian depan kita bisa periksa nih apron untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, di bagian sini ini ada ini ya udara ya. Ini buat ada saringan udara. Ini apa buat nampung udara juga sih, ngalir ke sini saringan udara terus masuk ke injektor. Ini injektornya ada di atas. Terus habis itu di sini ada ini klakson ya, klakson keong. Terus habis itu di sini ada radiator sama ini ada buat ngisi air radiator atau coolant ya, coolant radiator. Nah, di sini ada fan listriknya juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil sistem pendinginannya masih bagus. Terus habis itu di bagian depan sini ini ada buat air wiper, pengisian air wiper. Nah, ini buat cadangan air coolant. Terus habis itu di sini buat minyak power steering. Minyak power steering. Terus habis itu di bagian sini ada buat tuas kita tarik untuk memeriksa level oli. Nah, terus habis itu di bagian sini ini motor buat wiper ya, motor buat wiper. Nah, ini buat pengisian minyak rem. Terus habis itu di bagian mana lagi ya? Di sini ada nih buat busi ya. Busi dia tergabung di koilnya di sini nih. Koil di sini. Terus habis itu di sini buat pengisian. Oh, ini apa ya? Minyak apa gitu? Oh, ini minyak rem juga nih. Ini minyak rem juga nih, terpisah jadi ada dua. Bagian belakang, nah ini minyak rem bagian depan ini kalau nggak salah. Oke, nah ini ada kotak buat ini, buat sekring. Nah, terus habis itu di sini ini nih apa namanya tuh aki. Jadi dia pakai aki maintenance free. Terus habis itu juga masih bagus ya, masih biru ya akinya. Oke, nah ini buat ini sama di tengah ini buat isi oli mesin. Oke, nah ini transmisinya ya ada di bawah. Oke, nah mungkin itu saja bagian-bagian yang ada di mesin. Nah, apabila berminat dengan Hyundai Avega ini, Avega 1,5 tipenya GX manual tahun 2011, bisa menghubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga mobil, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya bagaimana, terus habis itu kopling sama perpindahan giginya bagaimana. Kita bisa cek, kita bisa periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan ya, di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area
parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai spek mobil Hyundai Avega ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Terus klik lonceng notifikasinya ya, dapat info video-video terbaru dan stok terbaru kami. Nah terus jangan lupa follow di sosmed kami di Facebook ya, Facebook Zal Motor, Twitter, TikTok, Instagram Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist ya mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu di sini ada playlist mengenai review atau video mobil Hyundai yang lainnya. Terus habis itu ada playlist mengenai video tips dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau hanya sekedar untuk melihat spek-spek tentang mobil. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.